Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' ya mujibas sa'ilin. Yahya qayyum rahmatika nastaghis. Kita masih bersama kisah salihin, idea para salihin. Yang kita pilih masih Fudail bin Iyad rahimahullah, ulama yang hidup di abad yang kedua hijrah. Pagi ini 3 Oktober 2021, kita bersama halaqah ke-54. Pagi ini halaqah yang ke-54. Kita masih membuat penekanan terhadap kata hikmah yang dibincang kemarin. Mudah-mudahan semakin melekat di hati dan dijadikan jadi panduan hidup. Apa katanya? Yang dinilai Allah pada dirimu adalah niat dan kemahuan. Niat kita. Kita nak jadi muslim yang macam mana? Kita nak jadi muslim mukmin yang macam mana? Itu yang dinilai Allah. Subhanallah. Kemarin ada kita kemukakan pendapat bernas sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu yang selaras dengan apa yang dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad. Katanya apa? Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, akhwafu ma akhafu an yuqala li yaumal qiyamah a'alimta am jahilta, fa in qultu alimtu la tabqa ayah amirah aw zajirah illa akhadtu bi faridatiha al amirah hal i'tamartu wa zajirah hal izdajartu, fa'udzu billahi min ilmin la yanfa wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma. Apa kata Abu Darda? Saya yang paling saya risau, yang paling saya takuti. Kalau kita ingin belajar takut dari sahabat, karena hati yang kosong dari takut, dia tak akan dapat jannah. Kalau dapat pun akhir masuknya. Dulu pernah dikatakan oleh almarhum syekh kita, guru kita Ali Jabir, kalaupun masuk belakang-belakangan lah katanya. Karena syarat nak masuk jannah tu khauf. Tengok ayat dalam surah Al-Bayyinah ya. Bila ayat itu menerangkan tentang sifat ahlul jannah, radhiyallahu anhum wa radu'an, orang tu diridai Allah dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu untuk orang yang ada khasyahnya. Ayat 8 surah Al-Bayyinah, ayat terakhir sekali, halaman 599. Radhiyallahu anhum, al-jannah tu Allah ridha terhadap mereka. Tidurnya terpelihara, bangunnya terpelihara, aktivitinya dijaga, Allah ridha terhadapnya. Wa radu'an, mereka ridha terhadap Allah, apa saja yang diberikan Allah mereka ridha. Dzalika liman khasyya rabbah. Sifat ini hanya akan diraih oleh yang ada sifat khasyahnya, rasa takut. Jadi kata Abdul Darda, yang saya takuti, yang saya khawatiri, nanti di hari kiamat saya ditanya, apa pertanyaannya? A'alimta am jahilta? Kau tahu hukum tak? Kenapa ditanya tahu tidaknya? Kenapa ditanya hukum? Karena belajar itu wajib. Belajar itu wajib. Itulah, berlalu satu hari kalau kita ilmu tidak bertambah, rugi. Saya risau kalau saya ditanya, a'alimta am jahilta? Ada kamu tahu hukum ini dan itu? Atau kamu tak tahu? Di zaman era globalisasi sekarang, banyak yang perlu kita tahu hukum. Ini boleh, ini tak boleh. Ini boleh, ini tak boleh.
A'alim ta'am jahilta, kalau saya ditanya kata Abu Darda, ada kamu sudah tahu hukum ini dan itu, atau kamu tidak tahu, kamu jahil? Fa in qultu alim tu, kalau saya jawab nanti ya saya tahu, berarti dicakap apa? Setiap ayat yang menyuruh saya akan patuhi, setiap ayat yang mencegah melarang saya akan akur. Maka beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma'. Ini doa diambil pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kita perlu menghidupkan rumah, menghidupkan masa dengan belajar ilmu, dengan baca Quran, dengan tilawah, dengan bertadabbur kalamullah, dengan membaca hadis, dengan berzikir, zikir-zikir yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Tentang bab zikir contohnya ya, negara Brunei Darussalam negara zikir. Diambil pada kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 1434. Ada di sini hadis Imam Bukhari ini, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu mislul hayy wal mayyit. Contoh orang yang berzikrullah, suami berzikrullah, istri berzikrullah, alhamdulillah, itu katanya mislul hayy wal mayyit. Orang yang berzikrullah itu hidup, manusia yang hidup. Yang tidak berzikir itu manusia yang tak hidup, mayit. Jadi kehidupan orang itu dinilai dari zikir. Zikir itu umum ya. Salat, zikir. Beramal saleh, zikir. Baca Quran, zikir. Belajar ilmu, zikir. Nah. Itu berkenaan dengan manusianya. Ada lagi menurut riwayat Imam Muslim, mislul baitil ladzi yuzkarullah fi wal baitil ladzi la yuzkarullah fi mislul hayy wal mayyit. Rumah yang penghuninya berzikrullah dibandingkan dengan rumah yang penghuninya tidak berzikrullah, seperti rumah yang hidup atau seperti manusia yang hidup dan manusia yang mati. Sama juga dengan tadi. Yang tadi riwayat Imam Muslim mengatakan manusia yang berzikir insannya hidup. Manusia yang tidak berzikir orang itu seperti orang mati. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Seterusnya, rumah yang penghuni rumahnya berzikir, itu rumah itu ibarat orang hidup. Rumah yang penghuni rumahnya tidak berzikir, ibarat insan yang mati. Jadi kehidupan manusia itu diukur dengan zikrullah, 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 zikrullah. Nanti di hari kiamat, ini cerita hari kiamat lagi ya. Katanya orang yang rajin berzikir, subhanallah. Orang yang rajin berzikir nanti di hari kiamat perjalanannya akan lancar dan mulus. Perjalanannya akan lancar dan mulus. Orang yang malas berzikir, perjalanannya akan tersangkut-sangkut. Kenapa dikatakan orang yang rajin berzikir itu perjalanannya lancar dan mulus? Karena katanya zikir yang dilakukannya itu setiap kali dia berzikir, dosanya hanyut, dosanya terpadam, dosanya terdelete. Jadi di hari kiamat nanti tidak membawa beban lagi. Karena dosa-dosa sudah dipadam dengan zikir, dengan tilawah, dengan tahajud, dengan subhanallah, dengan sedekah dan lain sebagainya. Dengan belajar ilmu. Kan tentang hadis belajar saja, kalau kita duduk di rumah dengan keluarga, kita buat halaqah keluarga, sama ada tadabbur Al-Quran, tahsin Al-Quran dan lain sebagainya, itu kan aktivitas yang menghanyutkan dosa. Subhanallah, subhanallah. Jadi itulah orang mukmin karena berniat yang baik, seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad tadi, kita berniat nak menambah ilmu, kita nak berniat nak menghidupkan diri kita supaya jadi insan yang hidup, jangan jadi insan yang mati.
kita ada niat menghidupkan rumah kita, jangan terkira rumah kita itu rumah orang yang insan yang mati. Jadi apa maksud hadis tadi? Menurut riwayat Imam Muslim, insan yang berzikir, insan yang hidup. Insan yang tidak berzikir, insan yang mati, walaupun dia masih hidup. Satu. Yang kedua, rumah kalau penghuninya berzikrullah, rumah itu ibarat manusia yang hidup. Rumah yang kosong dari zikrullah, bahkan mereka terintang dengan perkara-perkara yang lain, itu katanya seperti manusia yang mati. La haula wala quwwata illa billah. Jadi sama-samalah kita membaharui niat kita ya, untuk menghidupkan diri, menghidupkan istri, anak-anak dan ahli keluarga, menghidupkan rumah kita juga. Suasana rumah kita dihidupkan dengan zikrullah, kita menjauhi dari benda-benda yang melalaikan. Kalau tidak nanti kita dikhawatiri kita tuh rugi. Tengok surah surah Jumaat, peringatan Allah tentang zikir, ayat 9, surah Munafikun maksudnya. Karena surah Jumaat ini sebelah surah Munafikun ya. Surah Al-Munafiqun ayat 9 halaman 555 Mushaf Madinatul Munawwarah, Mushaf Brunei Darussalam, halaman 555. Ayat ini selalu diketengahkan oleh ustaz-ustaz kita, penceramah kita, murabbi kita. Perlu dibaca oleh keluarga supaya individu yang menghuni rumah itu, yang menempati rumah itu, individu yang berzikir, yang hidup, supaya rumahnya dikira rumah seperti manusia yang hidup. Apa peringatan Allah di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. Allah menyeru si mukmin dan mukminah. Allah menyeru Anda. Kenapa Anda diseru? Karena Allah suka sama Anda. Allah sayang sama Anda. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, Allah menyerumu, Allah memanggilmu. Patutnya bila kita mendengar ya ayyuhallazina amanu, oh sayalah itu ya Allah. Oh istrikulah itu ya Allah. Kamilah itu ya Allah. Keluargakulah itu ya Allah. Ya ayyuhallazina amanu, oh sayalah ya Allah. Kenapa ya? Bila Allah memanggil orang beriman, berarti ada message, ada nasihat, ada tuntunan. Apa tuntunannya? La tulhikum amwalukum. Kamu jangan dirintangi oleh harta benda. Wala auladukum. Jangan dirintangi oleh anak cucu, suami istri. An dzikrillah, dari zikrullah. Jangan karena mengurus harta benda dan keluarga tak sempat berzikir, tidak ada masa memegang tasbih, tidak ada duduk di atas sejadah bersama ahli keluarga. Wa may yaf'al zalik, siapa yang begitu sifatnya, lalai disebabkan harta benda, lalai disebabkan keduniaan, lalai disebabkan oleh benda-benda yang dia pegang hari-hari, lalai, tidak sempat berzikir. Wa may yaf'al zalik, siapa yang demikian sifatnya, faulaika humul khasirun, rugilah dia. Apa kerugiannya? Tadi di hadis sudah dikatakan, orang yang tidak berzikir sama dengan bangkai. Rumah yang tidak berzikir statusnya seperti manusia yang mati. Kan rugi. Subhanallah. Jadi berkat gesaan Fudail bin Iyad ya, menyuruh kita membaharui niat. Katanya yang dinilai Allah pada dirimu itu niatmu. Kata Fudail bin Iyad, kalau bahasa Arabnya, qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, innama yuridullahu azza wa jalla minka niyataka wa iradatak. Yang dinilai Allah pada diri Anda, niat Anda dan kemauan Anda.
Subhanallah. Apa kemauannya dia? Kemauannya nak baca Quran contohnya setengah jam sehari. Allah akan nilai dia. Dan Allah akan support dia. Allah akan jaga kehidupannya. Karena orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan melindunginya. Fazkuruni azkurkum. Berzikirlah sentiasa kepadaku, kata Allah, aku akan mengingatimu. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alanatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alanatahu wa sirrah. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira ولسانا ذاكرا وزوجين مؤمنين يعينان على أمر الآخرة ومحيطا مؤمنا يعين على أمر الآخرة يا مجيب السائلين ويا أكرم الأكرمين يا حي قيوم برحمتك نستغيث يا حي قيوم برحمتك نستغيث يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا خير الراحمين يا عزيز يا عليم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.